Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sut Febriani, mahasiswi keperawatan S1 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari stroke hemoragik, etiologi dari stroke hemoragik, manifestasi klinis dari stroke hemoragik, dan juga pencegahan primer, sekunder, dan tersier dari stroke hemoragik. Sebelum mulai ke pencegahan primer, sekunder, dan tersier, di sini saya akan membahas mengenai pengertian stroke hemoragik. Nah, seperti yang diketahui, stroke didefinisikan sebagai defisit atau gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah di otak. Nah, stroke sendiri terjadi akibat gangguan pembuluh darah otak dapat berupa dengan adanya sumbatan pada pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, selanjutnya ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di sekitar atau di dalam otak. Nah, sehingga suplai darah ke jaringan otak akan tersumbat. Nah, darah yang pecah bisa membanjiri jaringan otak yang ada di sekitarnya sehingga fungsi otak akan terganggu. Selanjutnya di sini saya akan membahas etiologi stroke hemoragik. Nah, seperti yang diketahui, stroke hemoragik ini disebabkan oleh arteri yang mensuplai darah ke otak itu pecah. Nah, pembuluh darah otak pecah umumnya karena arteri tersebut berdinding tipis yang berbentuk balon yang disebut dengan aneurisma. Penyebabnya terjadi karena adanya peningkatan tekanan darah yang mendadak tinggi atau oleh stres psikis yang berat. Nah, peningkatan tekanan darah yang mendadak ini juga disebabkan oleh trauma kepala atau peningkatan lainnya seperti mengedan, batuk keras, mengangkat beban dan sebagainya. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dan juga etiologi pada stroke hemoragik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis yang terjadi pada stroke hemoragik. Nah, yang pertama itu terdapat kelumpuhan pada wajah atau seluruh anggota tubuh yang timbul secara mendadak. Nah, yang kedua itu gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan. Yang ketiga, terdapat penurunan kesadaran. Yang keempat, ada kesulitan berbicara. Yang kelima, bicara cadel atau berpelok. Yang keenam, gangguan penglihatan. Nah, sulit melihat dengan sebelah mata maupun dengan kedua mata. Biasanya berbagai objek itu menjadi kabur dan juga menjadi terlihat ganda. Selanjutnya yang ketujuh ada disfagia. Yang kedelapan ada vertigo, mual, muntah, nyeri kepala yang terjadi karena peningkatan tekanan intrakranial dan edema cerebral. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pencegahan pada stroke hemoragik. Nah, seperti yang diketahui, pencegahan primer adalah yang dilakukan di mana pasien belum pernah mengalami stroke, yakni dengan melakukan 3M, menghindari, mengurangi, mengontrol, atau mengendalikan. Nah, yang pertama menghindari, itu menghindari sebisa mungkin mengurangi rokok, stres mental, minum kopi dan alkohol, menjaga berat badan atau menghindari kegemukan, terus juga menghindari golongan obat-obat yang dapat mempengaruhi cerebrovaskuler seperti amfetamin, kokain, dan sejenisnya. Yang kedua, ada mengurangi. Seperti mengurangi asupan lemak, kalori, garam, dan kolesterol yang berlebih. Yang ketiga, ada mengontrol atau mengendalikan seperti mengendalikan hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan arteriosklerosis, kadar lemak darah, konsumsi makanan seimbang, serta olahraga teratur minimal atau maksimalnya 3 sampai 4 kali per minggunya. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini dilakukan ketika seorang pasien telah mengalami serangan stroke sebelumnya, yakni dengan cara yang pertama yaitu mengontrol faktor resiko stroke atau arteriosklerosis melalui gaya hidup seperti mengobati hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung dengan obat dan diet, stop merokok dan berhenti minum alkohol, turunkan berat badan dan rajin berolahraga serta menghindari stres. Yang kedua, yaitu melibatkan peran serta keluarga seoptimal mungkin yang dapat mengatasi krisis sosial dan emosional penderita stroke dengan cara memahami kondisi baru lagi pasien pasca stroke yang bergantung pada orang lain. Nah, yang ketiga, menggunakan obat-obatan dalam pengelolaan dan pencegahan stroke seperti anti-agregasi trombosit dan antikoagulan. Selanjutnya di sini ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilihat dari 4 faktor yang utama yang dapat mempengaruhi penyakit atau yaitu gaya hidup, lingkungan, biologis, dan pelayanan kesehatan. Nah, pencegahan tersier juga dilakukan kepada pasien yang telah menderita stroke dan mengalami kelumpuhan pada tubuhnya agar tidak bertambah parah dan dapat mengalihkan fungsi anggota badan yang lumpuh pada anggota badan yang masih normal, yaitu dengan gaya hidup yaitu reduksi stres, exercise sedang, dan berhenti merokok. Yang kedua itu lingkungan, menjaga keamanan dan keselamatan tinggal di rumah lantai pertama jika mempunyai
jika asalnya berada di rumah di lantai 2, terus juga menggunakan wheelchair dan dukungan penuh dari keluarga. Selanjutnya dari biologi itu kepatuhan minum obat, kepatuhan berobat, terapi fisik, dan juga terapi bicara. Nah, yang keempat ada pelayanan kesehatan yaitu emergency medical, teknik, dan asuransi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, etiologi, manifestasi klinis, dan juga pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada stroke hemoragik. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.